Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang sebelum kita semua bangkit berdiri. Rohmu yang hidup. Haleluya, Tuhan Yesus.
Ibu Gembala kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat ketemu. Belum merdeka ya guys. Puji Tuhan, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan sudah menolong kami. Kami istri bisa masuk di dalam tanggal 14 Agustus kemarin. Bagian udah tahu ya, kami boleh masuk dalam rumah tangga kami baru 45 tahun sih. Baru 45 tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan saya atau Bapak Gembala. Oh saya bisa, saya kuat, enggak. Tapi semuanya melalui sukacita, ya, melalui. Jadi jangan pikir gini, tuh kalau Bapak Ibu Gembala tuh 8 ribu kayaknya happy aja deh, kayaknya enak-enak aja gitu ya. Tetapi semuanya kita melalui bersama, ya, bisa diselesaikan bersama dan hanya Tuhan saja andalan saya dan juga Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya tetap berdoa dan semangat kita Anda, ya, jangan bosan-bosannya deh bawa kami dalam doanya, karena ya memang kan kita nggak tahu ya apa ya, Tuhan berikan selalu kesehatan. Jadi kalau udah mulai apa ya, kayak ini nih, kayak apa nih, ini sebenarnya kayak kita nih kayak apa ya, padahal sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma kita merasa seperti itu karena usia sudah bertambah dan usia pernikahan kita juga bertambah, tapi Tuhan kasih tetap semangat buat saya dan kita semua untuk melayani Tuhan. Ya kalau udah dekat untuk hari ini, kayaknya semangat banget kita melayani ya Tuhan. Jadi semangat Tuhan juga yang ada. Jangan kita bosan-bosannya berdoa, apalagi kita kan sekarang lagi mengikuti protokol Alkitab. Kita sedang doa-doa, ya, doa-doa keliling, doa-doa kemana, peperangan. Nah itu kita perlu dibentengi dengan Roh Kudus pertama ya, waktu kita mau pergi doa-doa ya, nggak masuk jauh-jauh. Atau saya biasa kok di sekolah udah biasa, nggak ada biasa-biasa. Semuanya dilalui dengan doa. Ya, kita boleh doa peperangan, kita boleh doa puji Tuhan. Saya benar menyanyi. Ada waktu nggak ya? Ada. Kita waktu satu. Halo. Haleluya. Puji Tuhan telah memberkati si teman yang sudah mendoakan kami boleh masuk dalam pernikahan tanggal 45 14 yang lalu. Kita nyanyikan pujian. Puji Tuhan, Tuhan baik dan luar biasa. Saudara, kalau saya buka kesaksian, saya yakin dan percaya kita semua mau bersaksi. Tapi saya mau memilih, ya. Ada satu jemaat, kemarin saya ketemu, dia cerita ketika dia berdagang, dia ketemu dengan orang yang dikarantina. Bayangkan saudara, apa yang akan terjadi. Tetapi puji Tuhan, keluarga itu dipelihara oleh Tuhan. Itu jemaat kita saudara. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya.
firman-Mu Tuhan yang kami rindukan pagi hari ini. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan, jamah kami, urapi kami Tuhan Yesus yang baik. Agar setiap firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berakar dalam kehidupan kami Tuhan, berbuah Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, karena perkataan yang daripada Allah Tuhan keluar dari bibir mulut hamba-Mu yang akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kembali lagi kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Alkitab. Kesusahankah? Persoalan hidupkah? Sakit penyakitkah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan puji Tuhan, negara kita ini, kalau Tuhan berkenan besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75, ya. Dan kita percaya Tuhan akan menolong negeri kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi, di mana negara kita sedang berperang dengan COVID-19 dan masalah ekonomi dan keuangan. Untuk itu kita lihat dulu saudara, ya, bagaimana Tuhan memberikan kita umat-umat Tuhan hidup di negeri ini untuk kita melakukan sesuatu, bukan hanya kebetulan numpang sebagai warga negara, tetapi saya memberikan judul khotbah pagi hari ini bicara mengenai hikmat Allah adalah Yesus, ya. Hikmat itu kita pakai untuk membantu NKRI melakukan protokol Alkitab, doa di RT, RW, kelurahan di mana kita berada, dan rally doa puasa yang saat ini kita sedang melakukannya. Nah, kita akan melihat ayat-ayat di mana orang percaya bagaimana kita akan menempatkan dan
menghormati negeri ini atau negara ini yang dimana kita dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita akan baca dulu 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Coba. 1 Petrus 2 ayat 13 14 benar tadi ya. 2 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Lembaga yang dibuat oleh pemerintah kita kenal, ada lembaga apa yang mengatur menghadapi COVID. Namanya apa yang seringkali muncul di WA atau di dalam SMS ataukah di gadget kita. Lembaga apa namanya? Yang komandannya Doni Monardo, ya, gugus tugas. Sekarang dinaikkan lagi, ya, ada yang membawai gugus tugas dan masalah ekonomi negara, ya, transformasi negara, yaitu komite apa? Komite Keselamatan Negara, yaitu yang dipimpin oleh Menteri Erick Thohir. Itu muncul baru berapa hari ini, ya. Nah, inilah lembaga-lembaga yang dipercaya oleh Tuhan, dibentuk untuk membimbing, mensejahteraan, memberikan kesehatan bagi warga. Itu sebabnya kita harus ikut. Itu tadi bilang lembaga manusia. Nah, itu lembaga yang dibentuk, ya. Jadi kita perhatikan hal ini karena ini alkitabiah, bukan kebetulan. Sebelum ada dibentuk komite, sebelum ada bentuk satuan gugus tugas, Alkitab sudah lebih mendahului lembaga manusia. Itulah lembaga manusia, ya. Artinya institusi yang dibuat oleh pemerintah untuk mensejahteraan rakyat. Kedua, kita lihat lagi di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Ya, kita baca bersama-sama 2 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, puji Tuhan, kita lihat, saya angkat di sini bagaimana doa syafaat. Kita sudah lakukan doa syafaat ini sudah bertahun-tahun. Dimana kalau saudara lihat doa syafaat yang saya susun biasanya bukan doa untuk saya, doa untuk gereja lokal, doa untuk kebutuhan kita, tapi kita berdoa untuk pembesar-pembesar, raja-raja. Itu dulu yang kita menjadi prioritas doa dalam doa syafaat. Karena mereka juga ada wakil Allah yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Nah, saudara, kita lihat yang berikut ayatnya, Roma 13 ayat 1 sampai 4. Roma 13. Nah, sebentar saya akan masuk dalam ayat-ayat utama di dalam pemberitaan firman Allah pada saat ini, ya. Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 kita baca bersama sekali lagi. 2 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas Puji Tuhan. Nah, ayat-ayat ini kita melihat bagaimana pemerintah itu adalah wakil Allah. Jadi apa yang dia ajarkan, dia sampaikan, kita harus taat. Nah, kita diberitahu oleh pemerintah ada protokol kesehatan, lakukan, ya. Sekarang malah ditingkatkan, kalau tidak melakukan protokol ada sanksi. Ada 250.000, ada 500.000. Lebih baik kasih di kolektor saja. Kalau mau nantang sanksi, mereka kasih kolektor aja. Kita butuh kolektor. Dana sosial kematian perlu, ya, uang untuk disimpan, ya. Tapi puji Tuhan belum banyak keluar, ya. Tuhan jagain kas kita, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
saya memberi judul khotbah pagi hari ini, hikmat Allah adalah Yesus. Nah, tadi saya katakan hikmat Allah adalah Yesus. Hikmat itu yang kita pakai untuk membantu pemerintah. Hikmat, ya, artinya tidak berbuat hal-hal yang onar, ya, pengedar narkoba, ya, kekerasan, ya, asusila, kemudian berita-berita bohong yang ada di internet. Itu adalah hal yang tidak baik. Pemerintah tidak senang dan pemerintah melarang. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, ada sanksi hukum, ada pedang kata Alkitab, dan dia akan lakukan, pemerintah mewakili Allah untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran. Nah, saya harap jemaat tunduk kepada peraturan-peraturan negara. Kita ada di Indonesia, ada peraturan negara Republik Indonesia, dan di atas peraturan itu ada Alkitab. Alkitab itu lebih sempurna dari peraturan yang ada di bumi ini. Apapun peraturan yang ada di bumi ini, Alkitab lebih sempurna. Ya, contoh, kalau orang mencuri, setelah dia pegang barang itu, dia ambil, ketangkap, oh kamu sudah pegang barang itu sudah mencuri. Kalau Alkitab bilang, kamu baru ingin barang punya orang, baru ingin, itu sudah dosa. Itu Alkitab, lebih tinggi daripada peraturan di dunia ini. Nah, kita bersyukur kita punya peraturan lebih hebat yang akan menjamin kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan najis. Ya, seenaknya kita boleh di sini jual narkoba, ataukah di sini hidup bebas, nggak ada. Karena Alkitab yang mengajar kita hidup benar sesuai Alkitab. Nah, kita lihat saat ini kita bicara mengenai hikmat. Nah, hikmat itu kita baca di dalam Amsal 1 ayat 22 sampai ayat 23. Amsal 1. Coba munculkan Amsal. Sudah, Amsal sudah? Ya, Amsal 1 ayat 20. Amsal 1 ayat 20. Ya, Amsal 1 ayat 20. Saya bacakan sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan kepadamu perkataanku kepadamu. Saudara, ini Amsal ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang ini relevansinya, kenyataannya terjadi. Ya, kalau kita lihat di sini ada dikatakan, ya, dia diteriakan di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok. Saya mau kasih tahu, rumah itu di atas, paling atas itu ada tembok atau genteng atau tembok, ya, tembok lantai. Di atas tembok ada tembok. Nah, itu kalau kita lihat bangunan yang paling tinggi yang ada di Jakarta itu atas paling top daripada bangunan, saya katakan BNI lah, paling tinggi sekarang yang saya tahu di Jakarta BNI. Di atas daripada tembok-tembok itu paling atas adalah apa? Tembok. Ya, di atas tembok-tembok, ya, dia diserukan. Apa di atas tembok apa? Apa? Apa di atas tembok? Di atas tembok. Kalau di tembok paling top, apa lagi di atas? Langit. Di atas tembok langit. Bukan tempat tidur Pak Tamrin, bukan. Langit, ya. Saya bilang kan gedung bertingkat, ya. Contoh BNI 46, gedung paling tinggi, berapa puluh lantai itu. Nah, mungkin ada nanti akan lebih tinggi. Di atas tembok itu kan macam tembok, ini tembok, di atas tembok ini, tembok itu udah langit. Apa yang diserukan di atas langit saat ini? Kebenaran sebenarnya yang disebutkan. Kabar baik. Ya, Injil diberitakan melalui hamba-hamba Tuhan sudah dari dahulu. Lalu dulu cuma dari lapangan ke lapangan, ya, dari pintu ke pintu, sekarang dari atas tembok. Live streaming dari atas apa? Di atas tembok. Di atas tembok itu langit sana.
Itu sekarang diceritakan. Ini kalau bicara tembok ini sepertinya cuma tembok, enggak. Di atas. Nah, itu diberitakan. Ya, live streaming, kabar baik, kabar gembira diberitakan untuk supaya apa? Manusia sadar apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ini adalah maksud, ya, di mana hikmat ini, kalau saya pernah sampaikan firman Tuhan pada beberapa tahun yang lalu, hikmat Allah adalah Yesus. Yang kita beritakan adalah hikmat Allah. Hikmat Allah itu adalah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita, kabar Injil. Nah, itulah hikmat itu. Nah, tetapi zaman Salomo dia nggak katakan Injil, karena Injil baru dikenal pada zaman rasul-rasul. Tapi sebelum itu, ya, berapa ribu tahun sebelum rasul-rasul, mereka cuma beritahu hikmat. Nah, kita gali kembali hikmat itu apa sebenarnya, hikmat itu, supaya kita tahu. Banyak orang bilang pakai hikmat dong. Hikmat apa ini sebenarnya? Ada dua hikmat, hikmat Allah atau hikmat manusia. Ya, hikmat manusia itu terbatas, cuma sampai batas pandangan mata. Kalau hikmat Allah tembus sampai di sorga. Nah, hikmat Allah itu adalah Yesus. Jadi kita melihat sekarang, saat ini saya sedang berbicara mengenai hikmat Allah, yaitu Yesus. Dan kita lihat apa hikmat itu yang sesungguhnya dalam gambaran yang secara mendetail yang kita harus pahami. Amsal 3 ayat 13. Coba kita lihat. Apa hikmat itu? Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagia orang yang mendapat hikmat. Ya. Berbahagia orang yang mendapat Yesus. Berbahagia orang yang mendapat Isa Al-Masih. Berbahagia orang yang mendapatkan dalam bahasa sehari-hari, ya, saya katakan kita seringkali gunakan kalau orang Ambon bilang tete manis, yaitu Allah. Ya, berbahagialah kita memperoleh Dia, karena itu akan membuat kita memperoleh kepandaian. Saudara tahu, orang yang paling pandai di dunia siapa? Bukan pemenang hadiah Nobel, bukan. Tapi yang paling pintar di dunia adalah orang yang menulis Amsal ini adalah Salomo. Dia orang paling pintar di dunia. Ya, hebat kepintarannya, tidak ada yang menyaingi dia. Kekayaan pun Alkitab katakan tidak ada yang menyaingi dia. Tapi saya bicara dulu satu temanya itu, yaitu hikmat. Nah, kita melihat berbahagia orang yang mendapat hikmat. Kita berbahagia karena kita mendapat hikmat. Hamba Tuhan ini diberitahu oleh Tuhan, beritahu kepada jemaat, praktekkan protokol Alkitab. Salah satu protokol Alkitab yang Tuhan suruh saya beritahu jemaat, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ini hikmat. Saya nggak dapat dari God, saya nggak belajar di perguruan tinggi. Menghadapi COVID ini harus kasih jemaat itu perjamuan Tuhan. Enggak, ini kita sudah tahu. Tapi khusus dalam menghadapi situasi yang jahat ini, saya tidak tahu Tuhan apa yang saya suruh buat. Teman-teman pendeta-pendeta banyak yang tinggal di rumah. Sampai sekarang pendeta-pendeta kawan-kawan ada yang nggak berani keluar rumah. Ada. Saya nggak menghakimi mereka, tapi saya bilang, ya Tuhan, saya dikasih petunjuk oleh Tuhan. Saya coba. Ternyata 5 bulan sampai saat ini perjamuan Tuhan itu punya kemampuan dahsyat menjaga melindungi kita. Ini hikmat yang Tuhan berikan. Kalau hikmat dari dunia, udahlah, nggak usah keluar. Udahlah, diam di rumah saja. Udahlah, nggak usah bikin apa-apa. Itu hikmat dari dunia. Memang tidak salah. Jagain kesehatan. Betul. Siapa bilang salah? Tidak. Siapa bilang itu salah? Benar itu. Tapi di atas hikmat manusia itu ada hikmat Allah. Ini yang saya beritahu. Ya. Nah, puji Tuhan, saya melihat saat ini jemaat dijaga lindungi Tuhan. Sehat. Padahal kita keluar masuk kemana saja kita pergi. Kita tidak ada memang perasaan takut ada, tapi tentu ada protokol yang saudara lakukan. Ketika saudara masuk di pasar, apa? Saudara bilang, demi nama opungku yang ada di Medan, saya usir COVID. Iya, Koni. Atau Uli, mbahku yang ada, ya, di sana di Medan itu saya mau usir COVID. Iya, dia aja di sana ketakutan. Kita punya apa? Dalam nama Yesus Kristus saya akan masuk di tempat COVID.
Berapa hari lalu saya dengan Ibu Gembala, kita lagi periksa tensi darah sana. Lalu saya masuk di puskesmas, saya bilang ini lain suasana, rame. Lalu saya tanya kepada salah satu petugas, Pak, ada apa di sini? Kok rame amat? Itu orang-orang yang kena COVID itu di sekitar puskesmas Kelapa Gading. Saya bilang saya ada di situ. Itu ada tenda-tenda. Kalau saudara lihat puskesmas itu sekeliling itu dia semua. Ya, saya bilang Tuhan, saya sudah masuk di sini. Saya tanya salah satu petugas itu, kebetulan dia yang urusan tensi. Pak, bagaimana ini? Mau tensi dulu ya? Saya lihat logatnya logat ala kita. Oh, ini Batak ini, saya bilang. Pak, marga apa? Silalahi. Wah, saya bilang, Pak, berapa orang yang kena COVID sini? Dia diam, dia nggak mau kasih tahu. Saya bilang Sukapura udah kena berapa orang, makanya Sukapura dia punya puskesmas ditutup berapa hari. Dia diam. Saya bilang, Pak, saya mau bantu Bapak dalam doa. Mau nggak? Oh, dia langsung tengah gang, dia tutup, dia begini nih. Saya doakan dia. Ketakutan loh. Badannya kekar. Ketakutan sama COVID. Saya bilang itu nggak gampang. Memang kita ada di lingkungan yang bahaya. Bahaya dan bahaya. Saya mau katakan bahaya, bukan takut-takuti, tapi kenyataan. Saya keluar, angin dari belakang itu enak, rasanya tuh sejuk. Saya bilang, pas ada di situ satpam berapa orang, Pak, enak udara. Iya enak. Tapi saya mau bilang, di situ kan orang COVID, jadi udara yang masuk ke kita udara COVID. Ya ampun, dia bilang begitu. Iya ya. Mau lari kemana lu? Saya bilang, saya berdoa supaya Bapak aman, tidak kena COVID, termasuk saya ada di sini kan, jadi saya juga berdoa supaya aman, sehat. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Di mana kita mau pergi? Ya, udara yang ada di sekitar kita sudah penuh kuman. Hanya protokol Alkitab, lakukan, terima tubuh dan darah Kristus. Kalau Tuhan mau panggil, itu sudah waktunya. Tuhan mau lewat COVID kayak, mau lewat apa? Saudara tahu kemarin saya ketemu Ibu Ana, Bude Ana, dia bilang, Pak, saya bingung. Kenapa? Saya punya pembantu rumah tangga. Memang ada apa? Pembantu rumah tangga. Baru dikasih tahu. Tadi malam, kemarin sore, kemarin ini dia sudah beres-beres di rumah saya. Tadi pagi, anaknya bangun, kasih bangun. Bangun. Nggak punya napas lagi. Di rawa. Coba. Nggak kena COVID kan? Kalau mau jemput, nggak ada permisi. Cuma yang bisa menjaga, melindungi kita ini. Kalau belum waktunya Tuhan, puji Tuhan saudara datang terima ini. Ya, saya tidak kasih obat, saya tidak kasih vaksin, tapi saya berikan tubuh dan darah Kristus. Dan ini ditakuti setan, ditakuti penyakit. Ini dia. Nah, itu sebabnya saudara, hikmat inilah yang mengajar saya untuk disampaikan kepada saudara. Hikmat inilah yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Terus kita lihat Amsal 8 ayat 11 sampai 13. Amsal, coba munculkan. Terus Amsal 8. Kita lihat hikmat itu apa. Tadi kebagian itu dari hikmat. Ya, terus Amsal 8, 11, 13. 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijakan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Hikmat lebih daripada siapa yang pakai berlian di sini. Saya memang nggak pernah kasih istri saya. Kami ulang tahun yang ke-45. Dia berharap saya kasih berlian. Saya bilang nggak ada saya berlian. Nggak ada. Tapi saya mau kasih hikmat sama dia. Kita sudah lihat hikmat lebih tinggi daripada berlian hutahuru. Ya, dulu kan kita bangga-banggakan berlian hutahuru karena suaranya emas. Mana dia sekarang? Udah hilang kan? Tapi nama Yesus masih tetap ada, hikmat masih ada kan? Itu yang kita perlu, ya. Ya, jangan segenggam emas apa saya itu mau kasih, ya padahal hikmat nggak ada apa. Saya bilang, saya pun hidup dalam dunia ini, saya bilang anugerah Tuhan, Tuhan boleh kasih nyawa sama saya. Dan hikmat itu yang membuat saya bisa bernapas, bukan emas, bukan permata. Kalau saudara boleh mendapatkan napas, itu karena hikmat Tuhan memberi kepada saudara hidup lagi. Jangan saudara bilang, oh karena saya punya dokter, sama tanya. Malah punya dokter hebat. Tolong kasih tahu, saya juga mau berobat di situ. Kalau ada COVID, saya mau lari. Oh berapa? 1 miliar saya bayar. Herman ada nggak?
Ya, rumah sakit paling hebat. Oh, ada Om, Lu Sulianti Saroso. Ayo, mari kita sama-sama pergi. Mari. Saya juga mau. Ada nggak? Nggak ada. Rumah sakit dokter nggak ada yang bisa kita jamin. Dulu kan ada. Oh, saya punya asuransi hebat. Jadi kalau ada apa-apa lari ke dokter, lari ke rumah sakit. Sekarang nggak ada. Orang dokter aja ketakutan. Ya. Dokter ketakutan untuk merawat orang, dia mikir-mikir, ini ada COVID kali yang tidak terdeteksi, nanti saya, dan memang kena, banyak dokter, sudah ada 78 orang dokter yang mati, kena COVID, padahal mereka ahli kesehatan. Berlindung kemana saudara? Berlindung kepada hikmat Allah, yaitu Yesus. Jadi kalau saya bicara hikmat, saya bicara sesuatu yang tinggi, bukan abal-abal. Hikmat Allah itu lebih dari obat, lebih daripada rumah sakit, lebih dari kekayaan, lebih dari apa. Kita lihat, ada lagi sebuah ayat. Amsal 11 ayat 2. Amsal 11 ayat 2. Jatah saya tinggal 2 menit. Amsal 11 ayat 2. Terus, udah. 2, 3. Jika keangkuhan tiba. Tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang, nah ini dia. Kalau hikmat ini cuma punya orang kaya, kita nggak bisa dapat. Hebat apapun kita nggak bisa. Ternyata hikmat ini ada kepada orang yang rendah hati. Siapa orang yang rendah hati kata Alkitab itu? Yesus. Dialah hikmat itu. Ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Coba munculkan ayat itu, Matius 11 ayat 28. Saya sedang berbicara hikmat. Hikmat itu adalah Yesus. Dia rendah hati, dia lemah lembut, tetapi di balik itu ada ketenangan jiwa, bukan obat penenang, bukan obat tidur. Anugerah Tuhan sampai seumur ini saya nggak pernah konsumsi obat tidur, belum pernah. Ada masalah berat, ada sakit berat, kena di bantal, Tuhan aku serahkan nyawaku. Kalau Tuhan mau ambil, ya ini bukan hakku. Bisa nggak Linda mau tahan nyawanya kalau Tuhan mau pinjam? Ada nggak? Oh, saya kuat. Siapa yang kuat di sini? Oh, nggak apa-apa, saya bisa kuat besok sampai hidup. Tiap kali saya bangun pagi, saya bilang terima kasih Tuhan, saya masih bernapas. Bukan karena hebat kita, saudara. COVID ada di sekitar kita, macam-macam penyakit. Baca ayat ini, kita lihat. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Mari kepada Tuhan. Dia tawarkan. Pemilik hikmat atau hikmat itu tawarkan. Orang kaya, orang pintar nggak berani dalam situasi begini. Mari kamu kalau kena COVID datang ke saya bisa tampung kamu, saya kasih kamar, saya kasih dokter. Nggak ada, orang kaya sekalipun nggak bisa, karena dia ketakutan. Tapi Yesus, dia kan nggak pernah ketakutan. Kamu punya masalah COVID kayak apa? Mari kepadaku, mari datang. Aku akan berikan kelegaan, atau artinya aku akan berikan pertolongan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Siapa yang jiwanya kacau pada pagi hari datang di sini? Datang kepada hikmat itu, datang kepada Yesus, datang kepada Dia, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Karena kepada hikmat itu saja kita bisa berlindung. Ya, tidak kepada orang lain. Siapapun, nggak ada orang pemenang hadiah Nobel dalam dunia kesehatan, dia juga dibayang-bayangi rasa takut terhadap COVID. Itu pemenang hadiah Nobel. Ya, saudara paling di sini cuma ada nama Nobel, tapi bukan pemenang Nobel. Ya, ya, Nobel bukan Yobel. Kalau Yobel banyak, Nobel. Tahu kan Nobel? Siapa orang pemenang Nobel itu? Orang bodoh, orang pintar, atau orang apa itu? Yobel. Orang sangat pintar di dunia. Ya, Nobel itu, ya kalau saya bicara waktunya nggak ada. Belajar aja sejarah sama Yobel. Ya, puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya cuma sampaikan bahwa hikmat Allah adalah Yesus. Dia yang membuat kita berada sampai saat ini. Dan Dia yang berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam, atau selama-lamanya, atau paling tidak saya minta Tuhan 5 bulan ke depan, saya minta Tuhan jaga. Habis itu saya minta jaga, minta lagi, Tuhan tambah lagi. Dia nggak pernah bosan. Kalau Tamrin mungkin kalau orang kasih minta duit terus loh, ya.
Ya, dia punya bawaan, kami tembui terus, kemarin udah duit. Yesus nggak pernah bosan kalau kita datang minta pertolongan. Amin. Karena dia hikmat itu. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah, bersyukurlah saudara boleh menerima perjamuan saat ini. Saya undang pelayan-pelayan yang akan bantu dalam melayani perjamuan Tuhan bagi sidang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, kami mengakui bahwa kami benar-benar menyesal. Kami tidak layak sesungguhnya untuk menerima perjamuan. Tapi Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk percaya kepadamu. Kami boleh tahu siapa juru selamat, kami tahu siapa penebus dosa, siapakah yang dapat menolong kami dalam menghadapi maut, melalui sakit penyakit. Hanya Tuhan Yesus, hanya hikmat Allah itu, dan hikmat Allah itu diberitahu kepada kami untuk kami menerima perjamuan Tuhan ini. Kami percaya jika kami menerima perjamuan Tuhan, kami dikuatkan dalam hati, kami diberikan kesehatan tubuh, jiwa, roh kami. Kami diberikan kemampuan untuk melakukan segala aktivitas, karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kesehatan dan pertolongan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan dari Yesus ini, Rodi dan Abi, bilang dari Tuhan, berjalan Tuhan kami, terima saat ini, berjalan kepada Yesus Kristus.
Puji Tuhan, semua saudara dapat roti dan air anggur, saudara boleh berdiri dan kita akan menerima bersama-sama. Saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa sorga, kami sedang memperingati kematian daripada Tuhan, dan kematian daripada Tuhan melalui tubuh dan darah Kristus yang kami terima saat ini memberikan perlindungan, penjagaan bagi kami dan kesehatan menghadapi situasi yang buruk di hari-hari ini. Kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Sudah boleh angkat cawan dengan tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterapkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bapa sorga, kami akan menerima cawan ini dan kami yakin ini ditakuti oleh setan. Tubuh dan darah Kristus adalah hal yang sangat ditakuti oleh iblis, dan kami sedang menerima kekuatan yang diberikan oleh Tuhan mengalami tubuh dan darah Kristus, dan kami yakin dosa tidak akan memerintah dalam hidup kami lagi karena kami diliputi oleh pertolongan, penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami telah menerima perjamuan, kami telah menerima kekuatan, kami telah menerima di atas vaksin yang ada di dunia ini untuk melawan COVID, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan kami yakin kami terhindar, kami terjaga, terlindungi dari serangan daripada kuasa iblis melalui sakit penyakit. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Berdiri, kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian besar dan bangga. Yeah.
Yesus.